Di pulang kampung Pak, kalau misalnya ada dinas ke Padang ya. Jadi pulang kampung kalau kelahiran kamu di Indarung ya, kota Indarung, di Kelurahan Indarung. Istri juga orang Padang di Vilano Pak Karakah. Nah, jadi bertugas di Kangrek 12 Pekanbaru sebagai auditor kepegawaian pertama. Jadi aku murni adalah fungsional Bapak Ibu di bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian. Nah, mungkin kurang afdol Bapak Ibu kalau belum bacakan pantun ya. Kalau di Riau itu tanah Melayu setiap acara ini harus membacakan pantun. Nah, ini sudah mau siapkan juga pantun tapi berbahasa Minang nih Pak. Nah, ini spesial untuk Pasaman Barat nih. Pak Guru menapik Ruso dijual kapasa baso. Salmek datang Bapak Ibu kasadonyo. Salmek basuo di Padang kota tercinta. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya kita sudah bertemu di sore hari ini pada kesempatan yang bahagia ini, di mana saya diberi amanah ya dan tugas dari Kepala Kantor Regional 12 untuk menyampaikan beberapa informasi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa peraturan yang baru ya, ada beberapa peraturan yang terbaru terkait jabatan fungsional ini. Salah satunya adalah Permen 47 tahun 2022 tentang sistem kerja instansi pemerintah. Adapun latar belakangnya, ya, latar belakang kenapa Permenpan ini muncul. Jadi sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama, bahwasanya Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan ya, terkait penataan birokrasi, di mana yang dari 5 layer menjadi sekarang menjadi 2 layer saja. Di mana kalau di kantor kami itu sebelumnya ada kepala seksi, nah sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi sudah berganti menjadi tim atau ketua tim. Nah, kalau dulu mungkin ada subkoordinator. Nah, sekarang sudah berubah lagi menjadi ketua tim. Jadi salah satunya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Mungkin kalau dulu 5 layer berjenjang ya, mungkin dari pejabat eselon 2-nya, kemudian turun lagi ke eselon 3 sampai ke eselon 4 dan seterusnya sampai tugas itu baru akan dikerjakan oleh pelaksana. Sekarang cukup hanya 2 layer saja di setiap unit organisasi yang tujuannya agar efektif dan efisien tadi, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian penyederhanaan birokrasi ini juga dilakukan melalui struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Jadi tahapan yang sudah dilalui pertama adalah penyederhanaan birokrasi ya, atau penyetaraan jabatan, kemudian perubahan struktur organisasi, dan sekarang mulai lagi perubahan sistem kerja. Nah, bagaimana itu sistem kerja itu Bapak dan Ibu? Ini akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi bisa nanti kita diskusikan apa saja sih yang berubah dari sistem kerja khususnya melalui Permen 47 tahun 2022. Nah, kemudian tujuannya lagi Bapak dan Ibu juga untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, dinamis, kemudian profesional. Nah, maka dari itu diperlukanlah mekanisme kerja ya antara jabatan pimpinan tinggi ya, jabatan pimpinan tinggi pertama, kemudian jabatan administrasi, kemudian jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintahan. Lanjut, Pak. Nah, bagaimana yang kita ketahui bahwa penyetaraan birokrasi ini sudah dilakukan ya, baik itu instansi pemerintah daerah ya maupun instansi pusat itu juga sudah dilakukan. Selambat-lambatnya kemarin penyederhanaan birokrasi itu dilakukan pada Mei 2022 itu terakhir itu yang saya dengar. Sementara kalau untuk pusat sendiri itu sudah dilakukan pada 2021 ya, 2020 sampai dengan akhir 2021. Nah, mungkin di Kabupaten Pasaman Barat juga sudah sama-sama dilakukan penyederhanaan birokrasi. Nah ini juga merupakan salah satu tujuannya penyederhanaan birokrasi
dalam untuk penyederhanaan tata cara kerja. Next. Jadi kurang lebih seperti ini pada itu gambarannya. Kalau dulu mungkin cukup berbelit-belit ya, mungkin cukup rumit seperti itu. Bahkan hanya untuk sekedar pengambilan keputusan harus berjenjang. Nah, mulai dari ke pelaksana, kemudian ke kepala seksi, kemudian ke kepala bidang, nah kemudian kita akan turun lagi ke bawah. Nah, untuk itulah penyederhanaan birokrasi ini dilakukan ya, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi juga dengan mengoptimalkan pelayanan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, jadi kedepannya cara-cara ini akan berubah. Jadi semua itu sudah sistem ya, sudah terdigitalisasi yang dinilai kurang baik gitu. Dan harus ada juga yang bernilai sangat baik. Nah, jadi memang nanti setiap masing-masing unit akan ada dari nilai SKP-nya itu kurang baik. Karena kalau dilihat dari kurva pemetaan itu dia harus landai ya. Jadi dia tidak bisa datar ya, kalau sama itu kan baik semua itu tidak bisa. Nah, inilah yang kurang baik itu tentu nanti adanya pembinaan dari atasan langsungnya, kemudian ekspektasi apa tadi yang belum sesuai. Nah ini faktor lag and display ini memang sangat tipis sekali ya Bapak Ibu ya, sangat tipis dengan ekspektasi pimpinan seperti apa. Nah namun ya ini kita perlu memberikan masukan juga ke pimpinan ya, melalui dialog kinerja. Kalau misalkan ya tidak putus di situ ya, mungkin harus melibatkan atasan dari atasan pejabat penilai ya, seperti itu. Kalau di SKP kan ada pejabat penilai, kemudian atasan dari pejabat penilai ya, seperti itu. Kemudian tentang kenaikan pangkat, apakah terbatas atau tidak? Nah, ya. Kalau untuk saat ini ya Bu ya, kenaikan pangkat jabatan fungsional ini harus melihat kepada ketersediaan formasi atau yang ada di peta jabatan. Nah, misalkan di peta jabatannya Ibu di Dinas Pariwisata memungkinkan atau masih ada yang kosong ya untuk kenaikan jenjang misalnya. Misalkan Ibu dari fungsional ahli muda naik ke 4A atau ke ahli media. Nah, selama masih ada formasi di jabatan fungsional ahli media itu bisa, itu tidak terbatas. Namun apabila kuotanya terisi, jadi tidak memungkinkan untuk naik jenjang gitu ya. Nah, menurut peraturan Pernyataan 1/2023 tersebut, bahwasanya diberikan kenaikan pangkat 1 kali. Jadi kenaikan pangkat bisa 1 kali dulu yang 4A, kemudian untuk kenaikan jenjangnya, nah tentunya menunggu formasi yang kosong dan melalui uji kompetensi. Jadi kalau dulu pejabat fungsional ini harus naik jabatan dulu atau uji kom terlebih dahulu baru naik pangkat. Nah kalau sekarang bisa naik pangkat terlebih dahulu kalau memang formasinya penuh atau terisi. Nanti setelah formasinya kosong, Bapak dan Ibu bisa mengajukan untuk uji kom untuk kenaikan jenjangnya. Nah itu bisa menurut pangkat 1 ini. Nah, kemudian bagaimana kalau diberikan tugas di luar tupoksi ya, misalkan bidan berada di bidang pariwisata gitu ya. Nah ini saya mau tanya dulu, apakah bidan ini memang SK-nya di situ atau penugasan atau bagaimana? Terima kasih teman-teman ya, selalu dukung channel saya dengan tonton sampai habis videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.